Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bersiap-siap mengikuti pembelajaran. Nah, pada hari ini pembelajaran kita adalah tematik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak contoh doa sebelum belajar. Boleh membaca suratul Fatihah ataupun doa-doa pendek lainnya. Nah, pada kali ini kita akan membaca salah satu doa yang biasa dibaca ketika sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai berdoa, silahkan kalian siapkan buku pembelajaran tematiknya ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di pembelajaran 3 dan 4 buku 3C subtema yang pertama. Nah, pembahasan kita untuk pertama kali adalah proses pembuatan kertas ya. Bisa dilihat pada halaman 13 dan 14. Jadi pertama-tama lihat yang angka nomor 1 ya. Nah, yang pertama-tama pohon ditebang menghasilkan kayu gelondongan. Nah, lalu kayu gelondongan ini kemudian dibawa ke pabrik pembuatan kertas. Kemudian lanjut ke angka yang nomor 2. Lalu kayu gelondongan tersebut disimpan selama beberapa bulan agar menjadi lebih lunak. Nah, kemudian setelah beberapa bulan kayu gelondongan tersebut dikupas kulitnya dan dipotong menjadi kayu kecil-kecil. Nah, itu pada nomor 2 ya. Nah, proses tadi ditebang, dibuang daunnya, tinggal pokok pohonnya yang disebut kayu gelondongan, kemudian dipotong di pabrik menjadi potongan kayu kecil-kecil ya. Setelah itu lihat proses yang nomor 3. Kayu yang sudah dipotong kecil-kecil tadi kemudian dimasukkan ke dalam tangki besar. Nah, di dalam sebuah tangki yang besar untuk dibuat proses menjadi bubur kayu atau pulp. Nah, dibuat menjadi bubur kayu itu di gambar yang ketiga. Kemudian setelah dari bubur kayu pada tahap yang keempat, bubur kayu tadi atau pulp tadi diberi pemutih. Nah, ada cairan khusus pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih ya. Nah, jadi jika ingin kertasnya berwarna biru berarti menggunakan cairan biru ya. Nah, tergantung kertas apa yang ingin dihasilkan ya. Jadi cairan yang dimasukkan itu tergantung dari hasil kertas yang kita inginkan ya. Nah, setelah diberi cairan tadi kemudian lanjut pada tahap selanjutnya di nomor 5, bisa lihat gambarnya. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Nah, ada mesin penggiling khususnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam mesin press. Nah, mesin press ini gunanya untuk menghilangkan kandungan air yang terdapat di dalam pulp tadi, dalam kertas tadi dipres atau diperas. Nah, sehingga kandungan airnya itu menjadi hilang. Selanjutnya dilihat proses yang gambar ke-7 ya. Setelah kandungan airnya hilang, kemudian lembaran kertas digilas untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Jika ingin kertasnya tipis berarti digilasnya lebih lama. Nah, kemudian kertas yang sudah jadi itu digulung menjadi gulungan besar. Nah, itu ada gulungan roll besar di situ.
Kemudian proses yang terakhir di nomor 8, gambar ke-8, gulungan besar tadi kemudian dipotong menjadi potongan kecil-kecil lembaran kertas sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, itu adalah sedikit mengenai proses pembuatan kertas ya. Nanti kalian baca di halaman 13 dan 14. Ini proses awalnya kan kayu gelondongan. Setelah dari kayu gelondongan tadi diendapkan atau didiamkan selama beberapa bulan sehingga menjadi lunak. Kemudian dipotong seperti ini menjadi potongan kayu kecil-kecil. Nah, setelah dipotong menjadi potongan kayu kecil-kecil, kemudian dibuatlah bubur kertas atau pulp. Nah, setelah dari bubur kertas kemudian diberikan pemutih. Nah, agar kertas yang dihasilkan itu berwarna putih ya. Ini jika ingin menghasilkan kertas berwarna putih. Proses selanjutnya adalah setelah dipres airnya hilang, lalu dibuat gulungan kertas besar. Nah, dipintal seperti ini menjadi gulungan kertas besar. Nah, kemudian proses selanjutnya lembaran kertas besar tadi sudah dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ini bisa dilihat di halaman 14 ya. Kegiatan kita selanjutnya adalah membaca ya. Yang punya buku paket silakan dibuka pada halaman 18 ya. Nah, di dalam kotak yang berwarna kuning ya. Banyak benda di rumah yang terbuat dari plastik, misalnya peralatan makan seperti gelas, mangkuk, piring, dan sendok. Plastik yang digunakan untuk membuat peralatan makan harus aman dan untuk kesehatan. Bahan plastik banyak digunakan karena ringan, tahan lama, dan tahan air. Namun, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Sampah plastik memerlukan waktu yang lama agar dapat terurai secara alami. Waktu yang diperlukan dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Oleh karena itu, kita sebaiknya bijaksana dalam menggunakan benda-benda yang terbuat dari plastik. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan gerakan 4R. Gerakan 4R adalah gerakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Gerakan 4R ini terdiri atas reduce, resource, recycle, kemudian replace. Reduce berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Misalnya membawa bekal makanan menggunakan kotak makanan. Kita berusaha mengurangi penggunaan plastik untuk membungkus makanan. Jadi ketika kalian membawa bekal, kalian membawa tempat makanannya, bukan bungkus plastik, supaya mengurangi sampah. Kemudian resource berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita dapat menggunakan kembali plastik belanjaan kita untuk membawa barang belanjaan berikutnya. Artinya ketika kita akan pergi berbelanja, kita membawa kantong plastik sendiri dari rumah supaya di tempat belanjaan kita tidak menerima kantong plastik lagi. Kemudian R yang ketiga adalah recycle. Nah, recycle artinya adalah mendaur ulang barang. Gelas plastik bekas dapat diolah menjadi pot tanaman atau tempat pensil. Sedotan plastik dapat digunakan untuk membuat barang kerajinan. Artinya barang-barang plastik kita yang sudah tidak terpakai itu dapat kita daur ulang menjadi barang yang bermanfaat lainnya. Kemudian R yang keempat adalah replace. Replace artinya mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali dipakai. Misalnya mengganti penggunaan styrofoam dengan kotak makanan. Nah, jadi biasanya kalau kita makan membawa bekal menggunakan styrofoam atau mika, kita bisa menggantinya dengan tempat bekal atau tempat makanan yang terbuat dari plastik maupun kaca ya. Jadi bisa dicuci dan bisa digunakan kembali. Nah, itu adalah mengenai benda yang terbuat dari plastik dan bagaimana cara menangani sampah yang dihasilkan dari benda yang terbuat dari plastik. Nanti kalian bisa membacanya pada halaman 18. Nah, jika pada
hari yang lalu kalian telah membahas apa itu pengertian musyawarah. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dari bermusyawarah. Bisa dilihat pada halaman 19 buku paket kalian. Salah satu manfaat musyawarah adalah melatih untuk menyampaikan pendapat. Nah, jadi ketika bermusyawarah kita itu bebas menyampaikan pendapat. Nah, tapi pendapat yang kita sampaikan itu ada ketentuannya, yaitu dengan bahasa yang baik. Sebelum berpendapat, biasakan mengangkat tangan. Nah, sebagai tanda bahwa kita akan menyampaikan pendapat kita. Kemudian kita tidak memotong pembicaraan orang lain ketika sedang menyampaikan pendapatnya. Jadi ketika di dalam musyawarah ada teman kita sedang berbicara mengungkapkan pendapatnya, kita tidak boleh memotong pembicaraan teman kita tadi. Nah, lalu setiap pendapat yang telah disampaikan di dalam rapat itu ditulis di dalam buku catatan khusus rapat atau natulen rapat. Tujuannya agar bisa dipilih, diambil mana pendapat yang dapat dijadikan sebuah keputusan. Nah, bisa dilihat di halaman 20, Nina dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan bermusyawarah ya. Nah, mereka itu kan belajar kelompok, kerja kelompok, sedang melakukan kegiatan musyawarah dalam kerja kelompok. Di dalam rumah pun tentunya ada kegiatan musyawarah, misalnya ketika akan menentukan tempat berwisata yang akan dikunjungi oleh anggota keluarga, tentunya diambil melalui musyawarah bersama. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah kegiatan berhitung. Silakan dilihat pada halaman 15 buku paket kalian. Kemarin kita sudah membahas mengenai alat ukur ya. Nah, sekarang kita akan mengenal satuan ukuran panjang. Dilihat pada halaman 15. Jadi satuan ukuran panjang itu menyesuaikan benda yang akan diukur ya. Ukuran panjang dan lebar sebuah buku tulis itu menggunakan satuan sentimeter atau cm. Kemudian satuan tebal ukuran buku tulis, tebalnya buku tulis itu menggunakan milimeter atau mm. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang dan tebal buku itu adalah penggaris. Nah, panjang dan lebar ruang kelas menggunakan satuan meter. Nah, alat ukur yang digunakan tentunya adalah meteran roll besar. Jadi alat ukur dan satuan ukur itu tergantung benda yang akan kita ukur ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Untuk tugas pembelajaran kita pada hari ini, kalian mengerjakan halaman 17. Bisa dilihat halaman 17 kalian soal yang nomor 4 ya. Ingat halaman 17 soal nomor 4. Gambarlah garis dengan panjang sebagai berikut. Yang pertama 6 cm, yang kedua 13 cm, yang ketiga 17 cm. Menggunakan penggaris ya, karena ukuran cm itu menggunakan penggaris. Kemudian halaman 22 soal nomor 3 dan 2 ya. Halaman 22 soal nomor 2 dan 3. Nah, nomor 2 itu dilihat gambar, ada 3 buah gambar. Tuliskan gerakan 4R yang sesuai dengan kegiatan pada gambar. Setelah itu buatlah kalimat sesuai dengan gambar tersebut. Nah, gerakan 3R apa yang dilakukan pada setiap gambar ya, dibuat kalimatnya. Kemudian yang nomor 3, tuliskan cara menyampaikan pendapat yang baik. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana tata cara menyampaikan sebuah pendapat. Ingat yang dikerjakan halaman 17 soal nomor 4 bagian A, B, C. Kemudian soal nomor 2 gambar 1, 2, dan 3. Kemudian soal nomor 3 tuliskan tata cara menyampaikan pendapat. Kita akhiri
pelajaran kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih telah menyimak pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.